Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rizpan Paujan Sepriandi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Oke, di sampingnya ada Kang Fajar, mangga Kang. Perkenalkan, nama saya Arif Fajar, bisa dipanggil Fajar dari semester 3 dari Statusnya apa sekarang? mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif dan sudah ada pasangan ya? Insya Allah belum ada. Oke, baik, sekarang kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab yang akan langsung spontan dijawab oleh Kang Rizpan dan Kang Fajar. Sudah siap Kang Fajar dan Kang Rizpan? Siap? Oke, kita Siap jasmani dan rohani. Kita langsung ke Kang Rizpan terlebih dahulu. Untuk Q&A yang pertama, apa yang kamu cari di KPI? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu cari di KPI? Menurut saya yang paling berharga itu dalam kehidupan adalah pengalaman. Mungkin yang saya cari selama ini di KPI itu adalah pengalaman. Seperti halnya orang-orang gitu ya, orang-orang sukses, mereka belajar dari pengalaman mereka untuk menjadi orang sukses. Mungkin saya juga akan begitu, insya Allah. Mungkin segitu jawaban dari saya. Oke, baik. Sekarang kita lempar ke teman yang di sampingnya, ada Kang Fajar. Oke. Kang Fajar, apa sih tujuan kamu masuk ke KPI ini? Tujuan saya masuk ke KPI itu banyak ya tujuannya. Salah satunya ingin mengembangkan bakat di broadcasting terkhusus lebih kepada minat sih. Ingin mengembangkan potensi dari diri dalam dunia broadcasting. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya saya ingin ke Kang Rizpan kembali. Kang Rizpan, apa harapan kamu untuk KPI UM Bandung? Harapan harapan saya untuk KPI adalah menjadi prodi unggulan khususnya di Universitas Muhammadiyah Bandung, agar senantiasa ya saya itu bisa melihat dede-dede gemes yang cantik dan ganteng. Mungkin segitu jawaban dari saya mah, singkat, padat, dan berkelas. Singkat, padat, dan berkelas. Oke, sampingnya Kang Fajar. Kang Fajar, apa sih karya yang ingin kamu buat untuk KPI? Karya yang ingin saya buat di KPI banyak ya. Salah satunya mau bikin film rencana dengan anak-anak mahasiswa semester 1. Kita berkolaborasi bareng-bareng untuk buat satu karya. Dan mungkin kedepannya kita juga akan buat satu acara di mana acara ini kayak di TV-TV nasional ya, kayak talk show, feature dan sebagainya itu apa yang nanti saya akan buat ke depan di KPI untuk mengembangkan kreativitas dan kreatif di anak-anak KPI. Wah, Masya Allah, banyak sekali ternyata ya harapannya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan tadi sudah ada banyak harapan-harapan yang kemudian ada hal-hal yang ingin dilakukan, pasti punya dong role modelnya masing-masing. Sekarang saya ingin tanya ke Kang Rizpan. Kang Rizpan, siapa dosen favorit kamu dan apa alasannya? Dosen favorit? Saya bisa sebut Pak Sopaat ya. Pak Sopaat, iya Bang. Karena Pak Sopaat itu adalah role model saya dalam segi akademik maupun kehidupan. Karena menurut saya Pak Sopaat itu selain dosen yang naratif, juga kreatif karena bisa menggugah rasa mahasiswa ingin semakin belajar dan belajar. Mungkin segitu dari saya. Pak Sopaat itu dosen apa? Kalau dari semester 3 sekarang ngajar Al-Islam Kemuhammadiyahan. Oke, sekarang kita akan ke Kang Fajar. Oke. Kang Fajar, siapa dosen favorit kamu serta alasannya? Dosen favorit saya adalah Bu Marlida Tercinta. Karena beliau adalah dosen yang bisa mengayomi anak-anak gitu ya, maksudnya itu dalam hal pengajaran, terus bisa menjadi teman curhat bagi mahasiswa lainnya itu sih. Dia lebih terbuka lah. Kalau Bu Marlida itu dosen tercinta dan teralot gitu. Tercinta dan teralot. Sekarang kita membahas tentang ilmu umum. Sekarang kita akan mengetes bagaimana IQ. Kita akan mengetes pengetahuan umum dari Kang Rizpan sama Kang Fajar. Siapa yang mulai terlebih dulu nih? Kita ke Boleh dari Fajar dulu. Kang Fajar. Sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Siapa nama ibu dan bapak Rasulullah SAW? Wah, itu pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk dijawab. Saya ingat dulu
guru saya SD pernah berkata, Ini kenapa? iya kan kita kan menggali, kita kan mengingat kembali pembahasan dulu tentang sejarah Nabi gitu kan, bahwasanya kalau nggak salah ibunya itu Siti Aminah dan bapaknya itu Abdullah. Oh, nggak salah, iya. Nama nenek Rasulullah siapa? Nenek Rasulullah. Tidak ada nama siapa. Oke, sekarang kita ke Islam. Kita tahu mas saya euy. Siap. Siap. Ini mudah. Mudah. Alhamdulillah mudah. Artinya, siapa nama raja yang ditaklukkan oleh Nabi Daud alaihissalam? Aduh. Gampang. Jamrud. Mau pas atau lanjut atau diubah soalnya? Raja naon? Jamrud. Raja naon? Jalud. Raja Jalud. Yakin aja Daud? Yakin, saya kunci jawaban saya. Oke, bagi selanjutnya kita kembali ke Kang Fajar. Oke. Siap Kang Fajar? Siap. Siapa ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Nama ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Kapan Nabi Yusuf lahir? Kang Rispan, kenapa kamu kuliah di Bandung dan kenapa kamu kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung? Oke. Jawaban yang sangat menyedihkan ya menurut saya. Pertanyaan yang sangat menyedihkan ya menurut saya karena mengapa kuliah di Bandung? Pertama, karena saya orang Bandung. Saya lahir di Bandung. Tepatnya saya lahir di Buah Batu pada tanggal 15 September tahun 2000 di Bidan Otoy. Bidan Otoy ada di dekat rumah saya. Lalu mengapa saya memilih Universitas Muhammadiyah Bandung? Jujur, dahulu saya sejarah ini saya mau ngomongin sejarah hidup saya. Jujur dulu saya awal ingin masuk kuliah itu malah ingin masuk UIN, Universitas Islam Negeri Bandung. Nah, waktu itu qadarullah saya tidak keterima ya. Dan waktu itu saya bingung, aduh mau lanjut kerja apa atau kuliah aja gitu, karena sebelumnya saya udah kerja. Nah, saya ditawari oleh kakak saya, kebetulan ada temannya dosen yang ngajar di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, lalu saya ditawari untuk masuk UMB. Nah, lalu waktu itu juga saya dapat undangan dari UMB. Nah, udahlah, saya tanpa ambil waktu lagi, saya langsung daftar ke UMB dan alhamdulillah saya keterima di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Begitu. Baik. Sekarang kita ke Kang Fajar. Kang Fajar, Oke. kenapa kamu memilih jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari sekian banyaknya jurusan-jurusan di universitas? Kenapa alasan saya masuk ke KPI? Yang pertama, saya melanjutkan studi saya di SMK yang notabene jurusan broadcasting pertelevisian. Jadi kenapa saya ngambil KPI ini? Karena berkesinambungan dengan minat bakat saya di dalam kehidupan ini. Itu mungkin. Oke, baik. Sekarang ke Kang Rizwan. Apa yang membuat kamu insecure di dalam hidup ini? Pertama-tama, saya belum pernah insecure ya, karena saya selalu menganggap bahwa diri saya adalah versi terbaik dalam sekian banyaknya sel-sel yang waktu itu. Ini adalah saya yang paling juara gitu. Jadi saya menganggap diri saya adalah yang terbaik. Juara. Jadi juara. Mungkin saya kalau merasa insecure itu soal keilmuan ya, karena saya di KPI itu merasa yang paling bodoh gitu di teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain itu rata-rata lulusan pesantren, sedangkan saya adalah lulusan SMK. Terlebih saya SMK-nya jasa boga gitu, yang dulunya masak-masak gitu, motongan wortel gitunya dulu mah ya. Sekarang udah beda ranah dan beda media gitu. Jadi saya merasa insecure dalam segi keilmuan, bukan dari segi fisik maupun mental apa itu. Oke, harus yang selalu berpikir positif ya. Ya. Wah, mantap. Baik, sekarang Kang Fajar. Ya. Kang Fajar, siapa sih orang yang selalu mensupport kamu? Orang yang selalu mensupport saya ya yang paling utama itu kedua orang tua. Karena terlebih seorang ibu ya. Ibu yang senantiasa menekankan saya untuk rajin, senantiasa untuk
semangat dalam belajar. Sampai terharu gak bisa. Karena itulah yang senantiasa memotivasi saya dalam kehidupan gitu. Sebagai support system ya. Iya, support system itu kan. Ya yang kedua mungkin dari teman-teman juga saling memberikan support, saling memberikan semangat untuk terus berkarya. Gitu, itu mungkin. Karena tak ada cahaya seterang ibu. Dan tidak ada kegelapan setelah cahaya. Ya, baik. Jadi sistem support Kang Fajar itu adalah dari keluarga dan teman-teman. Iya, teman-teman. Dari dia tidak ada. Oh, dia belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, sekarang ke Kang Fajar. Ya. Kang Fajar, siapa role model kamu? Gimana? Siapa role model dalam kehidupan kamu? Role model dalam kehidupan saya pasti Nabi kita ya, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita selaku manusia. Itu sih role model saya. Oke. Tidak banyak. Iya. Sekarang Kang Rispan, kalau dari Kang Rispan sendiri siapa sih role model yang dijadikan panutan oleh Kang Rispan dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling utama yang jelas pasti Rasulullah ya, yang telah membawa kita dari masa gelap menuju masa terang. Dan selain Rasulullah, seorang ibu dan seorang ayah. Bagi saya ayah, bagi saya bapak saya itu adalah seorang pahlawan, seorang laki-laki yang paling gentle menurut saya. Dikarenakan beliau dari pagi sampai pagi lagi banting tulang demi menghidupi keluarganya, terlebih saya sekarang yang sedang berkuliah. Beliau tanpa pernah merasakan lelah sedikit pun, tanpa ingin ingin diberi kembali timbal balik atau apa gitu. Tapi bapak saya itu selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan. Seperti halnya saya belajar banyak dari beliau mengenai pandangan-pandangan, sudut pandang mengenai kehidupan. Contohnya saya dalam bersikap serta bertutur kata. Kang Rispan, apa prestasi terbesar kamu dalam hidup? Prestasi terbesar dalam hidup. Mungkin sejauh ini ya, saya belum menemukan apa prestasi saya prestasi terbesar saya dalam hidup. Akan tetapi saya merasa bersyukur telah hidup di dunia ini. Karena apa? Karena saya bisa menjalani kehidupan dengan cara apa yang saya mau, jadi saya bisa bersikap dengan apa yang cara saya mau gitu mungkin. Oh iya, baik. Kemudian kepada Kang Fajar. Oke. Kang Fajar, ini tentang keilmuan yang umum. Apa Keilmuan kepanjangan dari BPUPKI? Aduh, Ini pelajaran SD inilah bisa. Badan Pengawas bukan Udunan. Badan BPUPKI. Badan Kalau tidak bisa dilempar ke Kang Rispan. usaha usaha. Badan BP Kang Rispan, coba Kang Rispan. BPUPKI, Badan Pengurus Badan Pengurus Utusan Partai Komunis Indonesia. Badan Pemusyawaratan Usaha-usaha. Kan una hiji BPUPK. Perumusan Kemerdekaan Indonesia. Itulah. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir mungkin. Untuk terakhir dari Kang Rispan sama dari Kang Fajar. Ini saya mau Kang Rispan dulu atau Kang Fajar dulu. Boleh. Apa pesan, kesan dan serta sarannya mungkin bagi KPI untuk kedepannya? Mungkin boleh dari Kang Rispan dulu atau dari Kang Fajar dulu? Boleh Kang Fajar dulu. Enggak, Kang Fajar. Apa itu? Kesimpulan, pesan, saranan. Pesan, kesan dan sarannya mungkin untuk KPI kedepannya. Pesan, saran, kesan di Iya. KPI. Pertama, pesan Iya. untuk kawan-kawanku yang tercinta, khususnya di KPI. Sedih kan, musik sedih. Teruslah berkarya dan teruslah berkreativitas. Mungkin
sampai kita bahagia. Bentuk bahagianya bagaimana? Enggak, maksudnya itu kita teruslah berkarya, berkreativitas dan bisa membuat satu prestasi yang nanti orang lihat dan bisa menjadi kebanggaan kita semua di KPI khususnya. Oke. Itu Pesannya. Kesannya senantiasa harus solidaritas, terus mempererat ke tali persaudaraan, tali kekeluargaan, itu sih. Oke. Mungkin. Ada sarannya mungkin untuk KPI kedepannya, harapannya mungkin? Ya itu tadi harapannya semoga kita bisa lebih kompak lagi, lebih solid gitu kan dalam berkarya. Itu aja. Oke, itu dari Kang Fajar. Sekarang dari Kang Rizwan, bagaimana Kang Rizwan? Pesan ya? Pesan menurut saya, pesan untuk teman-teman sekalian dan terkhususnya angkatan saya, angkatan bawah dan punten ini kakak-kakak tingkat saya. Pesan dari saya, edankeun KPI, saya tahu. Baik, untuk sarannya mungkin atau harapan? Harapan? Bagaimana? Besar harapan saya untuk di KPI ya, terkhususnya individu-individu KPI itu harus bisa mengembangkan apa yang menjadi ciri khas KPI. Sehingga KPI mempunyai daya tarik sendiri sehingga nanti contohnya maba-maba yang baru ingin masuk ke KPI itu mempunyai daya tarik, jadi tergugah hatinya, KPI itu seperti ini, jadi mempunyai daya tarik. Jadi mari kita sama-sama bangun ruang lingkup KPI menjadi yang lebih baik, mungkin segitu saja. Edankan KPI. Semangat. Oke, baik. Itu mungkin. Jadi dari Kang Rizwan, dari Kang Fajar, saya minta jargonnya untuk KPI. KPI Beda. jawabannya apa? Beda dan edankan. Beda luar biasa. Allahu Akbar. Oke, itu saja. Terima kasih atas hadirnya Kang Rizwan sama Kang Fajar. Ya, terima kasih sudah diundang. Saya tadi dari rumah, bangun tidur langsung diundang ke sini. Saya juga lagi ngusep tadi di calling untuk. Habis ini ada acara apa lagi ini? Oh, saya habis ini ngisi di Masjid Agung Masjid Agung Alun-Alun, ngisi khutbah. Khutbah sekarang memang hari Jumat ya? Khutbah ya Jumat buat nanti gitu. Oh iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.